Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sejumlah skema pergerakan jalur mudik telah dilakukan Korlantas Polri untuk mengatur arus kendaraan agar tidak terjadi penumpukan dan mencegah kecelakaan untuk para pemudik. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Irjen Pol Firman Santiabudi, Kakorlantas Polri, melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Pak Firman. Pagi, Pak Firman. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Baik, Pak Firman, dari hasil simulasi ganjil genap di ruas tol kemarin, hari pertama, tanggal 25 April, Pak, apa saja menjadi catatan evaluasi dari Korlantas, Pak, untuk arus mudik tahun ini? Ya, terima kasih. Dari hasil ANEF kemarin ada 2 yang dilaporkan dari lapangan. Yang pertama, memang masih banyak masyarakat yang masih tanya-tanya ini ada apa dan ini akan diapakan. Padahal ini harapan kami sebetulnya sudah jauh-jauh hari menginformasikan ini, dibantu teman-teman media. Harapannya adalah masyarakat bisa tahu, bisa ikut ambil bagian aktif pada pelaksanaan kegiatan kita. Tapi yang namanya sosialisasi kita pun maklum, moga-moga ini menjadi catatan dan juga informasi berikut untuk hari ini dan besok sebelum tanggal 28. Yang kedua, catatannya itu adalah karena mereka masih bertanya-tanya, tentu saja ini akan menjadi hambatan ke belakang karena mereka harus diberitahu, terus kemudian harus manuver di titik-titik yang kita tentukan. Nah, ini akan menjadi evaluasi kita apabila nanti ini masih terjadi, tentunya kita harus mengambil langkah-langkah yang lebih progresif untuk bisa melanjutkan kelancaran arus lalu lintas yang sudah kita rencanakan. Pak Firman, nanti pada saat, kalau seandainya pada saat kebijakan ini diterapkan di tanggal-tanggal yang sudah ditentukan, tapi ternyata masih banyak yang bertanya, yang bermanuver seperti itu, apa yang disiapkan antisipasinya oleh polisi, Pak? Ya, pada pelatihan yang kita sampaikan, yang kita latihkan kepada personel, juga informasi kepada masyarakat, tentunya kita pertama adalah berharap masyarakat memahami dan mengetahui. Yang kedua, mematuhi, begitu. Jadi kesepakatan ini betul-betul untuk bersama-sama dengan seluruh pemakai jalan yang lain untuk ambil bagian yang aktif yang kami sampaikan tadi. Karena jujur saja dengan angka kendaraan yang sedemikian besar, personel kami di lapangan itu seluruhnya juga sangat tergantung dari kepatuhan dari masyarakat untuk bisa ambil bagian menjadi subjek dari pergerakan ini sendiri. Baik, Pak Firman, antisipasi lainnya seperti apa saja, Pak, untuk mengurai titik kemacetan jika memang pada tanggal 28 April nanti bisa saja terjadi kemacetan? Antisipasi dari Kakorlantas seperti apa, Pak? Dari Korlantas. Ya, baik, terima kasih. Pertama tentunya kami akan melaksanakan buka tutup di akses-akses yang menuju ke jalan tol itu sendiri. Yang kedua, yang mungkin kemarin sudah sempat beredar, ada informasi tentang percepatan penarikan kendaraan di gerbang-gerbang tol. Bahkan informasinya ada yang digratiskan ketika 1 kilometer dan lain sebagainya. Ini langkah-langkah yang kita persiapkan ketika nanti terjadi hambatan-hambatan. Apabila hambatan yang lain disebabkan katakanlah ada mogok dan kecelakaan, walaupun kita tidak harapkan ini terjadi, pasukan untuk derek, kemudian pengurai kemacetan ini juga sudah digelar baik di tol maupun di arteri. Baik, Pak Firman, nanti pada saat mudik yang akan sebentar lagi bersama-sama kita saksikan ini, titik mana saja yang harus diwaspadai oleh masyarakat khususnya di tahun ini, Pak? Ya, tadi kami sampaikan secara umum bahwa kita membagi dalam 2 lokasi besar, begitu. Yang pertama di jalan tol, kedua di jalan arteri. Nah, di jalan tol tentunya tadi yang kita catat evaluasi kemarin pada titik-titik pengalihan kebijakan yang kita ambil, di situ kita akan perkuat. Kemudian rest area juga harus betul-betul diatur sedemikian rupa masyarakat bisa tertib, bisa rapi, tidak menggunakan fasilitas ini terlalu lama supaya bisa bergantian, bisa memanfaatkan rest area di luar arteri, umpamanya seperti itu. Yang lain adalah yang di jalan arteri, salah satunya kebijakan mungkin pasar tumpah yang biasa kita temui di beberapa daerah, kemudian persilangan kereta api, lalu ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang umumnya dilaksanakan menjelang bulan Syawal. Nah, ini kita harapkan seluruhnya bisa diatur, dan yang tidak kalah penting,
masyarakat-masyarakat lokal yang kemudian lokasinya dijadikan perlintasan ini juga mohon pengertian, mohon sabar karena memang kita sedang memberikan akses kepada saudara-saudara kita yang akan melakukan mudik. Jadi tidak bertemu di waktu yang bersamaan antara mereka yang akan mudik dengan yang mungkin melakukan perjalanan di lokal. Ini sangat sangat menentukan bagaimana kita mencoba mengupayakan menambah kapasitas jalan, selebihnya kendaraan-kendaraan masyarakat yang melakukan aktivitas di lokasi-lokasi yang kami maksud tadi itu betul-betul bisa juga ikut membantu bahwa saya harus menjaga volume kendaraan tetap di bawah rasio 1 di bawah 1 seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Menteri dan rekan-rekan dari Jasa Marga. Baik, Pak Firman, terakhir mungkin singkat saja Pak Firman, seperti apa imbauan untuk para pemudik agar mudik pada tahun ini bisa berjalan aman, lancar, dan juga tertib, Pak Firman? Terima kasih. Yang pertama tentunya diharapkan semuanya sudah booster. Yang kedua, siapkan kendaraan sedemikian rupa untuk betul-betul siap. Bensin penuh, kartu tol penuh, makanan yang cukup, sehingga tidak perlu harus langsung ke rest area umpamanya. Kemudian di jalan juga patuhi apa yang kami sudah berikan petunjuk-petunjuknya, semuanya diarahkan kepada ketertiban, kesadaran, dan toleransi bagi antar sama pengemudi dan pengemudi yang lainnya. Baik. Dan jangan lupa berdoa. Ya. Baik, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.